Jadi saudaraku, shaimin dan shaimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa di tingkat ketiga adalah memang puasa yang luar biasa karena dia adalah merupakan puasa hati. Khususil khusus atau khawasil khawas. Puasa tingkat tinggi yang terakhir. Ini yang tadi sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa termasuk adalah ittiqu minan nar, dia terhindar dari api neraka karena memang sudah tingkat tinggi. Yang berpuasa adalah hatinya. Ya, detak hati ini begitu cenderung kepada urusan duniawiyah, maka dia stop. Di tingkat pertama kam min shaimin, betul. Tingkat kedua man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Tingkat yang ketiga ini adalah tingkat yang paling tinggi, tingkat puasanya hati. Jadi hati ini adalah perbuatan yang sangat-sangat gaib, tidak diketahui oleh siapa-siapa. Maka sikap ibadah puasa ini adalah jauh dari sifat riya dan sum'ah, karena hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibn adama yudha'iful hasanatu asru amsalihah ila sabi'mi'atin di'fin. Qala Allah azza wa jal illa sawma fa innahu li wa ana ajazibi. Kata Allah, semua amal perbuatan Bani Adam itu adalah dilipat gandakan pahalanya dari 10 kelipatan sampai 700 ila sabi' mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya solatnya, yang zakatnya, semua kelihatan itu. Semua kelihatan kegiatannya. Balik kita ke Mekah, ya, melaksanakan ibadah haji, semua kelihatan. Illa sauma, kecuali puasa ini tidak bisa dinilai, tidak bisa kelihatan. Dia tampak sangat halus, dia bergerak melalui hati, di mana hati bersemayamnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini illa sauma fa innahu li wa ana azibi. Semua amal perbuatan Adam itu semua nampak kelihatan semua. Illa sauma, kecuali puasa. Ini cuma saya yang tahu dan sayalah yang akan memberikan pahala kepada mereka. Saya mengganjar, saya yang bisa mengevaluasi hamba-hambaku yang sedang berpuasa. Ini tingkat tinggi. Nah, kata Nabi berikutnya bahwa inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat salah kullu sairu amali. Kalau baik segumpal daging ini, maka akan baik semua amal perbuatannya. Fa idza fasadat fasada kullu sairu amali. Apabila buruk segumpal daging ini, maka akan buruk semua perangainya. Situ kata Nabi berikutnya, ala wahyal qalb. Ingatlah, segumpal daging yang dimaksud, segumpal daging yang merupakan penentu sikap manusia baik dan buruk adalah hati manusia. Ala wahyal qalb. Kalbu kita, hati kita, di sanalah bersemayam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat yang ketiga ini tingkat khususil khusus, baru nanti kemudian kita akan mendapatkan karunia-nya, yaitu itqun minan nar. Saudaraku, shaimin shaimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu banyak kaifiah yang terjadi pada 10 hari terakhir, yaitu fil fitri minal asyar, 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil datanglah yang namanya Lailatul Qadar. Tetapi saudaraku, tadi kata Nabi, pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan suci Ramadan.
Namun Rasulullah juga memberikan gambaran, memberikan tanda-tanda untuk kita bisa mengira-ngira kapan datangnya Lailatul Qadar itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa tanda pertama adalah matahari tidak bersinar di pagi hari, mataharinya agak redup. Jadi nanti malam itu Lailatul Qadar, paginya sudah kelihatan itu. Mataharinya sinarnya agak redup, tidak begitu bersinar. Ini ciri hari itu nanti malam akan terjadi datangnya Lailatul Qadar. Matahari redup sinarnya, tidak begitu bersinar, tapi adem begitu. Kemudian yang kedua, pada malam harinya bulan nampak separuh. Bulan itu nampak separuh, ya, semangkok istilahnya. Jadi tidak semua, ya, tidak penuh, tidak besar, tapi separuh. Ada kisah mengatakan bahwa karena separuh itu adalah begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi, tidak bisa kena cahaya itu. Kemudian tanda-tanda yang ketiga adalah suasana langit adem, tidak panas dan tidak dingin. Keesokan harinya matahari itu bersinar dengan sinar merah yang begitu rendah atau lemah. Jadi paginya sudah ada tanda-tanda bahwa matahari sudah tidak lagi bersinar begitu keras. Kemudian malamnya bulan juga hanya separuh, semangkok. Kemudian yang ketiga adalah suasana langit tenang, tidak ada apa-apa, adem, enggak panas, enggak dingin. Tapi keesokan harinya yang tadi malam Lailatul Qadar itu juga mataharinya juga bersinar, tidak begitu keras. Dia lemah, kemerah-merahan dan lemah. Itu ciri-ciri bahwa masih ada sisa-sisa malaikat yang belum naik ke langit. Luar biasa. Ketiganya adalah hadis riwayat Muslim. Yang keempat, ini yang terakhir. Ciri-ciri yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yaitu pada malam itu langit cerah, tidak ada awan, tidak mendung, angin tidak bertiup, burung-burung pun tidak berkicau. Itu adalah timing, saat-saat, detik-detik malaikat Allah, malaikat rahmat, pimpinan Jibril turun min kulli amr, membawa segala macam urusan untuk menyalami mereka-mereka yang begadang, mereka-mereka yang menantikan, mengharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Saudaraku, kita sangat keras sekali untuk berjumpa lagi dengan Lailatul Qadar yang kita dambakan. Karena kita ingin tidak perlu, tidak mesti, ini agak salah ini. Tolong diedit. Kita menghendaki bahwa tahun ini berjumpa dengan Lailatul Qadar karena tidak ada kepastian bahwa Lailatul Qadar itu kita akan bertemu lagi di tahun depan. Karena umur kita tidak ada jaminan untuk bertemu lagi dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu saudaraku, warga madu sekalian, bacalah niat. Berniat untuk benar-benar pada malam itu kita berniat untuk mendapatkan atau bertemu dengan Lailatul Qadar. Setelah kita berniat, kalau bisa dari awal Ramadan sudah berniat, dan pada malam itu kita laksanakan sholat hajat. Sholat apa saja untuk mendapatkan hajat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu. Sholat taubat,
Salat mutlak, ya, salat tahajudnya, salat witirnya, lanjutkan setelah kita salat tarawih. Dilanjutkan terus ibadah pada malam hari itu dan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikir dan bermohon sebelum daripada bulan suci Ramadan, kemudian di awal bulan suci Ramadan selalu berdoa, Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi sana aw fi kulli sanatin. Ya Allah, mohon hamba dipertemukan dengan malam qadar atau lailatul qadar di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Doa-doa kita insyaallah kita berharap bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang, yang mana di dalamnya terkandung makna ibadah yang luar biasa. Khairum min alfi syahrin, 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, berarti kurang lebih 83 tahun. Kalau 2 kali Ramadan, bayangkan 10 kali, maka jelas kita akan mendapatkan 830 tahun. Kelipatannya 20 tahun, maka kita 1000 lebih. Maka umat Muhammad adalah umat yang panjang-panjang umurnya. Mari kita berharap ada beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan fight ini, peperangan kita melawan hawa nafsu ini, sampai kita memperoleh yang namanya faizin, predikat faizin, yaitu memenangkan peperangan ini yang sampai pada takbiran, malam takbiran, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.